warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang sharing ekonomi yang juga menjadi salah satu hal yang cukup menarik ya di perekonomian digital yang sedang kita jalani saat ini. Um, yang pertama dulu kita masuk ke dalam definisi. Terus terang saja, sharing ekonomi ini belum mendapatkan bentuk yang kokoh di literatur akademik yang ada saat ini. Jadi definisinya sangat banyak dan belum mengerucut. Misalnya yang pertama dari Russell Bosman mengemukakan bahwa sharing ekonomi itu merupakan sebuah sistem yang mengaktifasi nilai-nilai yang belum bisa diambil sebelumnya oleh aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai model, misalnya dari bentuk platform, dari bentuk marketplace, dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah membuat nilai-nilai tadi yang belum tereksploitasi dengan baik itu bisa lebih efisien dan bisa menjangkau akses yang lebih luas. Kemudian yang kedua, sharing ekonomi itu dianggap sebagai sebuah perekonomian yang dibangun dari network yang terdistribusi oleh sejumlah individu, komunitas, bisa juga perusahaan, tapi sifatnya tidak tersentralisasi. Jadi fokusnya di sini adalah terdistribusi, desentralisasi. Dan hal ini mengubah proses hidup kita, pola hidup kita, bagaimana cara kita melakukan produksi, bagaimana cara kita melakukan konsumsi, bagaimana kita belajar, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, definisi yang agak berbeda juga adalah bahwa sharing ekonomi itu merupakan nilai-nilai berbagi sumber daya. Dan berbagi sumber daya itu bisa sangat luas cakupannya, mulai dari saling bertukar, kemudian collective purchasing, membeli secara kolektif, kemudian melakukan collaborative consumption, mengkonsumsi secara bersama-sama, kemudian share ownership, kepemilikan bersama, kemudian co-creation, recycling, upcycling, distribution, renting, borrowing, dan lain sebagainya. Jadi di definisi yang ketiga ini cakupannya jauh lebih luas. Selama sebuah aset itu dibagi atau penggunaannya dimanfaatkan oleh berbagai pihak, maka kita bisa definisikan sebagai sharing ekonomi. Selanjutnya ada beberapa terms dan definisi yang berbeda. Misalnya yang pertama, sharing ekonomi itu juga sering disebut sebagai kolaboratif ekonomi atau sebuah perekonomian yang didasarkan pada jejaring atau koneksi antar berbagai individu dan komunitas. Jadi di sini sifatnya tidak sentralisasi melainkan desentralisasi. Lalu yang kedua adalah collaborative consumption, mirip seperti kolaboratif ekonomi. Bedanya di sini lebih fokus kepada konsep sharing, swapping, trading, dan renting. Jadi bagaimana sebuah aset itu dibagi, dipertukarkan, disewakan, diperdagangkan, dan lain sebagainya. Jadi fokusnya bukan kepada apa yang kita konsumsi, tapi bagaimana cara kita mengkonsumsinya atau memanfaatkannya. Lalu sharing ekonomi tadi juga sudah didefinisikan sebagai model ekonomi yang berbasis pada pertukaran aset yang nilainya itu belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian dari situ nanti kita bisa tukarkan antara skills, kemudian dengan aset atau keuntungan yang sifatnya moneter maupun non-moneter. Lalu yang sering juga didefinisikan mirip dengan sharing ekonomi adalah peer-to-peer ekonomi, yaitu transaksi antara individu yang memfasilitasi adanya pertukaran produk dan jasa di antara sesamanya. Lalu yang juga sering digunakan adalah gig ekonomi, karena sharing ekonomi itu cenderung untuk aset-aset yang kecil, biasanya transaksinya tidak terlalu mahal, maka orang sering mengasosiasikannya sebagai gig ekonomi untuk transaksi yang tidak terlalu besar atau receh. Kemudian dari sisi kacamata akademisi ada beberapa terminologi yang mirip dengan sharing ekonomi. Yang pertama adalah access-based consumption, yaitu bagaimana cara kita melakukan konsumsi tapi tidak benar-benar memiliki barang atau sumber daya tersebut.
Lalu yang kedua adalah collaborative consumption, ini papernya Belk 2014. Di sini fokusnya adalah pada bagaimana konsumen melakukan proses koordinasi untuk memanfaatkan aset atau sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga adalah platform ekonomi. Di sini fokusnya lebih kepada bagaimana kita bisa menciptakan value, menciptakan nilai bersama yang lebih baik, dan difasilitasi oleh platform digital. Kemudian yang keempat adalah common base production. Di sini fokusnya adalah pada common good, barang milik bersama, sumber daya milik bersama, sehingga yang menjadi isu adalah bagaimana kita melakukan produksi dan konsumsi tanpa benar-benar memiliki atau ada kepemilikan individu di dalamnya. Lalu yang terakhir yang juga relevan adalah gift system. Jadi di sini adalah sebuah sistem tercipta dan ada pertukaran barang di dalamnya berdasarkan konsep reciprocity atau timbal balik di antara para anggotanya. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya, sharing ekonomi itu berdasarkan adalah model ekonomi yang berdasarkan pada pertukaran sumber daya antara anggotanya, kemudian sering juga diistilahkan sebagai kolaboratif ekonomi, yaitu keterkaitan antara individu dan komunitas yang saling terdistribusi, tetapi di sistem yang terdistribusi tersebut bisa menciptakan sebuah kolaborasi yang baik, yang mempengaruhi bagaimana cara kita memproduksi, mengkonsumsi, dan banyak hal lagi. Kemudian ini juga salah satu bentuk kolaboratif ekonomi, di dalamnya tidak hanya fokus pada barang dan jasa saja, tapi juga bisa berupa makanan, kemudian bisa berupa uang atau aset moneter, bisa berupa space atau ruang, kemudian bisa juga transportasi. Jadi di sini Jeremiah Ouyang ini mengklasifikasikan kolaboratif ekonomi atau sharing ekonomi itu dalam 6 hal yang berbeda, tidak hanya barang, tidak hanya jasa, tapi juga makanan, uang, space, dan transportasi. Dan rasanya 6 hal ini kurang lebih ya mencakup apa yang selama ini kita lihat sama-sama atau mungkin kita gunakan sama-sama terkait dengan sharing ekonomi. Yang menjadi concern kalau dari kacamata akademisi dan peneliti adalah soal definisi, karena seperti yang saya sampaikan tadi, sharing ekonomi itu definisinya belum fix, belum rigid, tetapi satu hal atau dua hal yang bisa digarisbawahi adalah di dalamnya ada relationship, peer-to-peer relationship yang terdesentralisasi atau terdistribusi, bisa berupa pertukaran barang dan jasa, bisa juga proses co-production, co-consumption, dan lain sebagainya. Tapi intinya di situ ada relationship yang sifatnya peer-to-peer. Kemudian yang kedua, sharing ekonomi itu difasilitasi oleh platform digital atau teknologi berbasis internet atau berbasis mobile. Ini yang membedakan platform digital dengan platform yang sudah ada sebelumnya. Kemudian mengapa sharing ekonomi menjadi semakin relevan? Ada banyak alasan, misalnya karena ekonomi menjadi semakin sulit sehingga orang kemudian cenderung lebih memilih untuk sharing saja. Misalnya harga mobil semakin mahal, jadi orang lebih suka mungkin tidak perlu memiliki mobil selama bisa mendapatkan akses terhadap kendaraan tersebut. Lalu yang kedua, di negara maju yang semakin concern dengan sustainability, dengan environmental issue dan lain sebagainya, menganggap bahwa dengan melakukan sharing ekonomi itu kita bisa menghemat waste. Kemudian yang ketiga, masih nyambung dengan poin yang kedua, adalah bahwa kalau disadari, dipikirkan baik-baik, ternyata kita punya barang yang mungkin tidak kita gunakan. Misalnya kita punya kamar yang bisa disewakan, atau mobil yang sebenarnya tidak kita gunakan terus-menerus setiap harinya misalnya. Dan dari situ ternyata kita bisa eksploitasi aset yang kita miliki untuk mendapatkan income tambahan.
Kemudian yang keempat, kalau terlalu banyak pilihan itu membuat kita lebih tidak happy, lebih stres misalnya. Jadi lebih baik kita memiliki barang lebih sedikit, tidak terlalu banyak choice, tetapi hidup kita lebih konten, lebih happy. Kemudian yang kelima, kualitas produk makin ke sini dianggap makin kurang baik ya, sehingga tidak ekonomis untuk memiliki sendiri, membeli sendiri, dan seterusnya. Dan oleh karena itu konsep sharing ekonomi menjadi lebih relevan. Kemudian apa yang menjadikan seseorang itu mau berbagi, karena secara naluriah kan manusia itu homo homini lupus, manusia itu cenderung individualis, tribalis, hanya mementingkan golongannya atau keluarganya dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya banyak juga di antara kita yang menyukai konsep sharing ekonomi ini. Misalnya yang dibagi selain tentu saja adalah barang, yang kedua adalah jasa, kemudian transportasi, kemudian tadi space, kemudian money, dan yang terakhir adalah knowledge. Ini yang jarang mendapatkan perhatian ya, terutama yang terakhir dari sisi knowledge, karena kalau kita lihat misalnya YouTube atau platform digital lainnya, Spotify dan seterusnya, banyak orang yang mulai dengan royalnya membagi konten yang dimiliki. Ya walaupun debatable ya, ada konten yang bagus, ada konten yang tidak bagus, tapi kecenderungan orang untuk membagi knowledge itu semakin besar. Dan umumnya orang lebih suka membagi knowledge daripada memberikan uang. Ini adalah beberapa contoh sharing ekonomi yang ada. Ini juga beberapa kategori sharing ekonomi termasuk persentasenya, penggunanya, dan lain sebagainya. Kemudian ini dari literatur yang lain, dari Robin Teglen, contoh-contoh sharing ekonomi yang sifatnya consumption, learning, production, finance, dan governance. Kemudian yang perlu diperhatikan kaitannya dengan sharing ekonomi adalah proses adopsi, tentu saja. Di satu sisi ada dorongan untuk melakukan adopsi, tapi di sisi lain ada hambatan untuk melakukan adopsi. Dorongannya adalah tentu saja kita bisa menghemat uang, kemudian kita bisa mendorong terciptanya sustainability, mendukung upaya-upaya untuk keberlanjutan yang sifatnya lebih ramah lingkungan misalnya. Kemudian teknologi yang semakin canggih, akses internet yang semakin mudah, kemudian adanya pergeseran nilai. Kalau dulu orang harus punya mobil sebagai simbol status misalnya, tapi sekarang orang mungkin yang penting punya akses untuk kendaraan, tidak harus memiliki misalnya karena rumah sempit misalnya, kemudian untuk parkir juga susah dan lain sebagainya, maka mungkin tidak punya mobil pun juga tidak masalah gitu. Sementara ada dorongan lain misalnya kenyamanan, tadi kalau punya mobil kita ke mall mungkin di hari-hari weekend susah untuk cari parkiran misalnya. Atau kalau kita punya kendaraan sendiri, punya mobil sendiri, kemudian harus nyetir sendiri, kena macet dan lain-lain, itu juga membuat kita tidak nyaman. Selain itu, soal komunitas juga perlu diperhatikan karena semakin kemari, semakin marak atau semakin banyak muncul komunitas-komunitas baru, dan ini menciptakan trust atau kolektivisme di antara anggota komunitas. Sehingga setelah tercipta trust dan lain sebagainya, maka kecenderungan untuk berbagi menjadi lebih besar. Tapi di sisi lain juga ada barriernya atau hambatannya. Misalnya tadi yang baru saja disinggung tentang trust, ketika kita berbagi sumber daya yang sifatnya receh, mungkin tidak terlalu masalah ya, tetapi ketika itu sudah sesuatu yang besar, misalnya kendaraan, rumah, atau uang misalnya, maka faktor trust ini masih menjadi hambatan yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua adalah masalah keamanan dan privasi, karena di Indonesia ini untuk hal-hal yang berbau negatif kan orang Indonesia cenderung kreatif ya, jadi sedikit saja ada peluang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik atau menciptakan tindakan kriminal, mendorong tindakan kriminal yang lebih jauh. Kemudian privasi juga belum menjadi isu yang diperhatikan di kita, padahal ini bisa menjadi sesuatu yang besar begitu, tentang bagaimana
data kita digunakan, bagaimana profil kita dimanfaatkan, dikelola, diolah lebih lanjut, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kemudahan berbagi. Untuk konteks negara berkembang, ini masih menjadi tantangan ya. Kalau di Indonesia mungkin di Jakarta atau di kota-kota besar ini tidak menjadi masalah, tapi di daerah, di pelosok, konsep sharing ini masih menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Nah, yang menjadi kritik adalah apakah kita perlu mengglorifikasi sharing ekonomi ini sebagai sebuah model bisnis yang baru, atau jangan-jangan ini merupakan bentuk kapitalisme saja yang berbeda, yang bajunya berbeda gitu. Tapi sebetulnya isinya sama saja. Ada dua pandangan yang berbeda. Misalnya, yang satu melihat sharing ekonomi ini sebagai sesuatu yang positif, mendorong terciptanya peluang-peluang baru. Tapi di sisi lain juga tidak sedikit juga yang mendorong atau mengkritisi sharing ekonomi ini sebagai sesuatu yang destruktif ya, yang sifatnya merusak. Misalnya bisa dilihat di beberapa klip tersebut, Emily Kester itu cenderung yang positif, sementara Ed Erickson itu cenderung yang negatif. Lalu beberapa inisiatif yang sifatnya kolaborasi tadi sudah disampaikan di depan, bisa berupa agriculture, bisa berupa urban activities, bisa berupa misalnya food is free, kemudian guerrilla gardening, people kitchen, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh inisiatif-inisiatif yang sifatnya kolaboratif, yang berbasis komunitas dan tumbuh dengan sangat signifikan. Dari situ muncul juga konsep baru yang disebut sebagai platform co-op atau platform cooperativism. Jadi di sini ada sebuah platform yang digital, kemudian dimiliki secara kooperatif, secara bersama-sama, lalu governance-nya, tata kelolanya demokratis, kemudian ada protokol atau website atau aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi atau komunikasi di dalam platform tersebut. Kemudian ini tidak fokus semata-mata untuk mengejar profit, tetapi keuntungan itu nanti dikembalikan lagi kepada kooperatif, kepada anggotanya. Nah, konsep ini pertama kali disampaikan oleh Trevor Scholes tahun 2014. Di situ dia mengkritisi sharing ekonomi dari sisi negatifnya, kemudian mendorong terciptanya sharing ekonomi yang lebih demokratis. Jadi memindahkan aktivitas sharing ekonomi yang tadinya fokus kepada kapitalisme, eksploitasi, dan lain sebagainya, digeser kepada kooperatif, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah koperasi. Jadi sesungguhnya ini bukan barang yang baru ya. Dulu kita sudah mengagung-agungkan konsep koperasi yang sayangnya mungkin tidak diikuti dengan perkembangan yang berbasis teknologi. Berikut adalah beberapa contoh dari platform cooperativism, misalnya Meetdata, Stocks United, Up and Go, Resonate, dan Airbnb. Selanjutnya, ini adalah beberapa berita tentang sharing ekonomi, terutama dari sisi yang kontroversinya ya, misalnya dari Airbnb dan Uber. Dua sharing ekonomi platform ini paling banyak dikritisi, kemudian juga paling banyak dijadikan sebagai objek studi di paper-paper ilmiah. Kemudian kalau di Indonesia ya tentu saja Gojek, kemudian Grab, dan lain sebagainya itu adalah salah satu atau salah dua dari sharing economies activities yang paling banyak mendapat sorotan. Lalu kita masuk ke bagian yang tadi mendorong kontroversi ya, misalnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Sepintas memang jauh lebih banyak kekurangannya, karena kelebihannya hanya membantu mengatasi masalah kepemilikan, kemudian mendorong keberlanjutan lingkungan yang lebih baik, kemudian membuat komunitas yang lebih kohesif, dan memberikan keuntungan yang sifatnya ekonomik.
Tapi di sisi lain, sharing ekonomi juga mendapat kritik karena profitnya dianggap tidak seimbang antara driver dengan perusahaan pemilik platform digital tersebut. Kemudian sharing ekonomi juga tidak memberikan long term employment, jadi seperti drivernya Uber atau drivernya Gojek misalnya, mereka bukan merupakan employee, tapi lebih sering dikritisi sebagai eksploitasi karena tidak ada benefit atau jaminan sosial yang memadai. Kemudian yang ketiga, platform digital untuk sharing ekonomi yang cukup besar, misalnya Airbnb atau Uber, itu bisa menciptakan kompetisi yang sangat ketat, dan ini sudah mendapatkan sorotan, sudah banyak dikritisi di berbagai negara yang berbeda. Lalu yang keempat, sharing ekonomi ini juga sebetulnya tidak benar-benar sharing, karena ujung-ujungnya lebih merupakan sewa-menyewa saja, seperti contoh Airbnb misalnya. Beberapa kali saya sendiri membandingkan tarif untuk sewa di Airbnb itu bisa jadi lebih mahal bila dibandingkan kalau membeli atau menyewa langsung di hotel untuk daerah atau wilayah yang kurang lebih sama. Jadi ini juga yang mendapat sorotan bahwa sharing ekonomi itu tidak benar-benar sharing, tapi lebih kepada kapitalisme yang dibungkus dengan baju atau nama yang baru. Kemudian isu lain adalah soal aturan hukum dan regulasi. Kemudian yang terakhir juga adalah bahwa konsep environmentally friendly ini juga tidak benar-benar terbukti, karena bisa jadi justru lebih banyak driver Uber yang turun ke jalan, lebih banyak driver Gojek yang ada di jalan dan lain sebagainya, yang itu membuat polusi atau emisi gas dan lain sebagainya yang lebih besar. Dan dari sisi akademik, banyak hal yang bisa di follow up tentang sharing ekonomi ini, misalnya adalah tension atau contradiction antara individual freedom dengan collective society. Kemudian tension antara renting dengan sharing, karena tadi kan konsep sharing itu dikritisi karena ini sesungguhnya sebetulnya bukan merupakan sharing, bukan merupakan berbagi, tapi transaksi ekonomi sewa-menyewa saja. Kemudian kalau di Indonesia kita sangat mendorong kolektivisme, jadi apa-apa dilakukan bersama-sama, rame-rame, ngumpul. Tapi di sisi lain ada nilai-nilai modernitas yang mendorong individualisme. Ini juga mempengaruhi bagaimana sharing ekonomi itu dilakukan. Kemudian ada juga trade-off yang sifatnya inevitable, tidak bisa dihindari. Yang pertama adalah terkait dengan security, keamanan, dan kenyamanan. Ya, kalau kita ingin lebih aman, pasti akan lebih sulit ya, akan lebih tidak nyaman. Tapi kalau kita ingin sesuatu yang nyaman, maka keamanannya pasti harus dikorbankan. Demikian juga dengan surveillance dan personal data, privacy dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh big tech yang biasanya ada di balik sharing ekonomi. Selanjutnya, problem klasik tentang principal agent ini juga menjadi masalah. Jadi bagaimana sih hubungan principal agent di dalam sharing ekonomi itu, misalnya antara perusahaan yang menguasai sharing ekonomi seperti Uber atau Gojek misalnya dengan drivernya, kemudian dengan pemilik restoran misalnya, kemudian dengan customer atau penggunanya dan lain sebagainya. Lalu di dalamnya ada transaction cost yang terlibat, mengikat satu dengan yang lain, itu juga masih menjadi polemik karena ini tidak bisa menggunakan konsep principal agent yang konvensional. Lalu yang berikutnya adalah asymmetric information, karena di dalam sebuah sharing ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan besar, umumnya mereka menggunakan algoritma yang canggih sehingga ada informasi-informasi yang kita tidak tahu. Pengguna maupun pihak luar itu umumnya tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas. Misalnya kalau Anda naik Gojek atau naik Grab dari Malioboro ke kampus UGM misalnya, berapa sesungguhnya tarif yang normal gitu, karena setiap saat selalu berubah-ubah.
Kalau kadang ada promo tertentu, kemudian kadang kalau terlalu padat ada surge pricing dan lain sebagainya, itu membuat asimetri informasinya sangat tinggi. Kemudian ada juga perasaan fear of missing out, FOMO, punishment secara sosial kalau kita tidak ikut terlibat, kalau kita tidak ikut aktif di sana. Lalu konsumen umumnya blind bidding ya, karena tadi kita tidak tahu nih berapa tarif yang sesungguhnya, berapa harga yang sesungguhnya, maka ketika kita mengajukan penawaran ya sifatnya blind. Lalu konsep filosofis terkait dengan platform digital, sharing ekonomi, dan lain sebagainya adalah debat antara apakah kita ingin utilitarianisme atau kita fokus kepada moralitas yang diusulkan oleh Immanuel Kant. Kalau dari sisi utilitarianisme, maka kita fokus pada maksimum profit untuk semuanya. Tapi di sini ada pertanyaan, siapa nanti yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus accountable? Kemudian bagaimana kita blaming terhadap pihak yang melakukan kesalahan misalnya. Lalu bagaimana cost and benefit itu dilakukan. Tapi di sisi lain ada pandangan filosofis yang berbeda. Kalau Kant morality ini fokusnya pada tujuan akhirnya, end in itself. Jadi tanggung jawab seseorang adalah melakukan sesuatu dengan baik dan mendapatkan hasil atas apa yang dia perbuat, sehingga fokusnya adalah kepada responsibility, kepada pertanggungjawaban. Selama itu sudah terpenuhi, maka itu sudah baik. Tapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan pihak yang tidak terlibat tapi terdampak misalnya? Itu juga menjadi masalah. Nah, dua hal ini yang mungkin perlu diselesaikan kalau kita ingin mendiskusikan tentang sharing ekonomi secara lebih mendalam. Kemudian ini beberapa paper yang relevan kaitannya dengan sharing ekonomi, misalnya Rancordas 2015, apakah sharing itu benar-benar caring? Ini yang tadi saya sampaikan di beberapa slide sebelumnya. Sharing itu sering dikritisi sebagai bentuk lain dari renting, bentuk lain dari eksploitasi, bentuk lain dari kapitalisme. Kemudian juga Franken dan Shore ini lebih melihat sharing ekonomi dari sisi atau dari kacamata yang agak lebih holistik ya, lebih komprehensif. Bagaimana sebetulnya pengaruh sharing ekonomi ini terhadap kehidupan kita. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan quote dari Isaac Asimov bahwa the saddest part of life itu lebih kepada science gather knowledge faster than society gathers wisdom. Kita mendapatkan banyak sekali teknologi, kita mendapatkan banyak sekali knowledge, tapi kemampuan kita untuk mencerap itu semua, menghasilkan kebijakan, kearifan itu tidak secepat itu, dan gap itu yang menjadikan masalah-masalah yang sering kita hadapi saat ini. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.